supaya kami bisa menyelesaikan setiap apa yang Miss Lia sampaikan dengan baik. Berkati kami, berkati Miss Lia, dan berkati setiap orang tua kami yang mendampingi kami saat belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kids, siapkan buku dengan 1B-nya dan buka halaman. Wait ya. Oke, open page 33 atau 33. Nah, di subtema 1 ini kita masih membahas mengenai gemar berolahraga, artinya suka berolahraga. Kita sudah membahas banyak hal yaitu tentang olahraga ya. Di awal-awal di pembelajaran 1, 2, dan 3, Miss Lia sudah membahas mengenai jenis-jenis olahraga. Olahraga juga bisa dibagi ke dalam permainan seperti balap karung, seperti lomba bakiak, bola kasti yang bisa dikategorikan atau masuk ke dalam golongan saat bermain. Tapi untuk kayak berenang, senam, lari pagi, bersepeda itu biasanya olahraga yang seringkali kita lakukan. Kita juga sudah belajar mengenai bulu tangkis, ya kan, sepak bola, alat apa saja yang dipakai, kenapa sebelum olahraga harus pemanasan. Nah, kita sudah membahas itu. Nah, seperti video Miss Lia sebelumnya, Miss Lia sudah jelaskan bahwa di buku ini kita akan banyak men-skip hal-hal yang kurang penting. Maksudnya artinya kita akan condong ke hal-hal yang jauh lebih penting untuk kalian next ke depannya. Jadi nanti perhatikan baik-baik halaman berapa saja yang tidak perlu dikirim dan halaman berapa saja yang harus dikirim ya. Oke, sekarang di halaman 33 Miss Lia hanya akan membahas secara lisan. Jadi kalian simak bukunya, Miss Lia akan bahas secara lisan. Lapangan bersih. Di situ ada 2 gambar, ya kan? Ada 2 gambar. Yang pertama, di sini lapangan bola basket yang belum ada orangnya. Yang kedua di gambarnya, di situ ada 2 orang anak yang sedang bermain basket. Kita mau baca teks bacaannya mengenai lapangan yang bersih. Oke, simak ya. Olahraga bola basket dilakukan di lapangan. Kebersihan lapangan harus dijaga. Itu yang gambar pertama. Sekarang yang gambar kedua, bermain di lapangan bersih itu nyaman. Nah, kalian perhatikan di gambar yang kedua, anak-anak yang sedang bermain bola basket ini tampaknya nyaman, happy, seru, senang gitu ya. Kenapa? Karena mereka menikmati lapangan bola basket yang rapi, yang bersih, yang sejuk dan bebas dari sampah. Nah, kalau kalian nanti sudah masuk sekolah dan kalian akan olahraga sama Mr. Sandi di lantai 3, yaitu di lapangan. Walaupun lapangannya itu saat itu hanya kalian yang menggunakan atau mungkin ada kakak kelas juga yang lagi olahraga, tetap ya nak, kebersihan lapangan harus dijaga oleh warga sekolah, yaitu kalian. Jadi bukan berarti Miss tapi kan ada Pak OB, jadi Pak OB yang membersihkan, bukan. Jadi apabila ada sampah, walaupun bukan sampahnya kalian, tapi kan kalian warga sekolah, jadi kalian juga yang harus menjaga kebersihan lapangan sekolah ya. Sekarang di bawahnya ada 5 pertanyaan. Miss Lia akan jawab secara lisan, artinya tidak perlu ditulis. Kalian cukup perhatikan buku kalian dan dengar apa yang Miss Lia katakan. Nomor 1, siapakah yang merawat lapangan olahraga? Siapa? Warga sekolah atau kita semua anak-anak. Jadi jawabannya adalah warga sekolah. Yang kedua, apakah kamu suka lapangan yang kotor? Suka atau tidak? Tidak, pasti semua anak maunya lapangannya bersih supaya olahraganya bisa nyaman, ya kan? Yang ketiga, bagaimana cara merawat lapangan olahraga? 1, tidak buang sampah sembarangan. Yang kedua, jangan makan dan minum tumpah-tumpah, ya kan, berantakan. Nah, itu adalah cara-cara untuk menjaga agar lapangan kita tetap bersih. Lalu nomor 4, di manakah sampah diletakkan? Di tempat sampah. Biasanya di lapangan itu pasti ada tong sampah yang sudah disediakan khusus supaya kalian tidak membuang sampah sembarangan. Yang kelima, bagaimana rasanya berolahraga di lapangan yang bersih? Bagaimana? Pasti nyaman, pasti senang, dan bermainnya jauh lebih seru, ya kan? Nah, sekarang kita skip langsung ya nak, bawahnya kita skip. Kita langsung ke halaman 34. Oke, di halaman 34 kalian boleh tulis tapi tidak perlu dikirim ke Miss Lia ya. Boleh ditulis tapi tidak perlu dikirim. Nomor 1, lingkungan sekolah. Ini di atasnya sudah ada jawabannya ya. Di atasnya sudah ada jawabannya. Jadi kita hanya mencari jawabannya sesuai dengan teks yang di atas ini. Oke, lingkungan sekolah harus
Betul, mencoret. Tulis di sini. The last one, setiap orang harus titik-titik kebersihan. Harus menjaga. Oke. Jadi sudah ada 5 ya, yaitu harus bersih, kita dilarang membuang sampah sembarangan, lalu lantai dibersihkan dengan cara disapu, jangan mencoret dinding sekolah, dan setiap orang harus menjaga kebersihan. Nah, sekarang kita lanjut di halaman bawahnya, anak-anak simak, Miss akan bacakan. Olahraga atletik. Pagi ini murid-murid berolahraga atletik. Atletik adalah olahraga yang terdiri dari lari, jalan, lompat, dan lempar. Contoh olahraga atletik adalah lari. Murid-murid bersiap di lintasan. Lintasan lari tampak bersih. Murid-murid pun bersemangat. Murid-murid tidak khawatir tersandung batu atau sampah. Nah, anak-anak, nanti yang akan menjelaskan lebih lanjut Mr. Sandi. Jadi olahraga atletik itu dibagi menjadi 4. Ada lompat, ada lempar, ada lari, dan jalan. Nah, 4 olahraga ini termasuk olahraga atletik ya. Nah, tapi mereka ini olahraga atletik lari saat itu, pagi hari itu. Dan mereka nggak takut tuh lari cepat atau lari cepat gitu ya. Mereka nggak takut tersandung sampah atau batu. Kenapa? Karena kondisi lapangannya sangatlah bersih ya. Oke, sekarang di halaman 35. Nah, ini sama nak. Ini boleh ini diisi, tapi tidak usah dikirim ke Miss Lia ya. Boleh pegang pensilnya. Kalau kecepatan boleh di pause. Nomor 1 ini namanya lompat apa nak? Lompat gawang. Betul, tulis di sini lompat. Ini lari. Lari gawang. Oke, gawang. Tulis di sini gawang. Kenapa? Karena di sini ada gambar gawang ya. Lalu yang ini adalah apa ini namanya? Lempar lembing. Oke, tulis di sini lempar. Jadi ini lari gawang, ini lempar. Kalian tulis hanya lempar saja, lempar lembing. Berikutnya, ini apa nak? Lompat. Betul, dia kan gambar sedang melompat ya. Jadi tulisannya lompat jauh. Lalu terakhir ini namanya adalah tolak peluru. Nah, dulu kalau misalnya waktu SD, misalnya masih merasakan nih semua olahraga ini di sekolah misalnya. Jadi yang pertama itu adalah lari gawang, lempar lembing, lompat jauh, dan tolak peluru. Oke. Sekarang kita halaman 36. Nah, di halaman 36 sama seperti tadi nah, ini hanya Miss Lia bahas, boleh di checklist tapi tidak perlu dikirim ke Miss Lia ya. Oke, simak bukunya. Miss Lia akan baca. Janji bermain bola basket. Denny pulang sekolah. Denny bertemu Buddy di lapangan basket. Buddy mengajak Denny bermain bola basket. Denny setuju ajakan Buddy, tapi Denny harus pulang lebih dahulu. Denny harus berganti baju. Baju seragam bukan untuk bermain. Setelah berganti baju, Denny akan bertemu Buddy di lapangan basket. Denny dan Buddy saling mengucapkan salam. Denny segera pulang. Nah, anak-anak, jadi ketemulah Denny dan Buddy ini di lapangan basket. Mereka mau rencana untuk bermain bola basket bersama. Tapi Denny bilang dia harus pulang dulu, mau ganti baju. Karena Denny tahu baju seragam bukan digunakan untuk bermain, tapi harus ganti baju kalau kita mau bermain bersama teman. Nah, sama seperti itu. Ketika kalian sudah pulang ke rumah dari sekolah, ganti dulu bajunya, makan siang dulu, istirahat dulu, baru boleh main. Jangan pulang sekolah belum ganti baju, belum makan, belum istirahat, belum kerjain PR, udah main. Benar atau salah? Salah, itu tidak boleh ditiru. Jadi kalau sudah pulang sekolah harus makan dulu, ganti baju dulu, istirahat dulu ya. Nah, sekarang beri tanda checklist untuk pernyataan yang benar dan beri tanda silang untuk yang salah. Oke, simak bukunya. Nomor 1 di sini checklistnya ya, ada kotak di pinggir. Denny bertemu Buddy di lapangan bulu tangkis. Betul salah? Salah, karena mereka bertemu di lapangan basket. Silang. Nomor 2, Buddy mengajak Denny bermain bola basket. Betul atau salah? Betul. Checklist. Number 3, Denny setuju
Miss Lia akan kerjakan dari nomor 1 sampai 5. Nanti selebihnya kalian kerjakan sendiri. Oke. Simak bukunya. Miss Lia baca soalnya. Sekolah Bella membeli 3 bola basket baru. Sekolah Bella awalnya beli 3 bola ya, beli 3 bola basket. Jika sebelumnya sudah ada 5, ya, sebelumnya ada 5. Berapa jumlah bola basket yang ada? Ingat ya sayang, kalau kalian ketemu kata jumlah, artinya mereka ditambah menjadi 1, ditambah. Kalau kalian bertemu kata jumlah, ya. Jadi awalnya sekolahnya Bella sudah punya 5 bola basket. Lalu sekolahnya Bella beli lagi 3. Berarti bertambah banyak atau berkurang? Bertambah banyak, itu kenapa dibilangnya jumlah. Jadi 3 ditambah 5 berapa nak? Ingat Miss Lia pernah bilang, yang besar taruh di kepala, yang kecil taruh di tangan. Yang besar 5 taruh di kepala. Berarti yang 3 di mana? Di tangan. Hitung habis 5, setelah 5, 6, 7, 8. Oke, tulis di bukunya nih. Ini ditulis dulu, ini ditulis baru hasilnya ini. Miss, atasnya perlu nggak digambar bola? Nggak usah sayang, nggak usah ya, karena terlalu banyak dan sulit. Kalau di bawahnya kayak fluid, kalian nggak bisa gambar. Oke, jadi tulis dulu nih. Tulis di sini 3, lalu di sini 5 dan hasilnya 8. Tidak perlu digambar. Oke, number 2. Pak Ali seorang wasit sepak bola. Pak Ali punya 4 buah peluit. Ada berapa pertama? Ada 4 ya. Pak Ali diberi lagi, dikasih lagi sama temennya 5 buah peluit. Berapa banyak jumlahnya peluitnya Pak Ali sekarang? Ditambah, betul. Bagaimana yang besarnya di kepala, yang sedikitnya di tangan? 5 taruh di kepala, 4 di jari. Setelah 5, 6, 7, 8, 9. Jadi jumlah peluitnya Pak Ali ada berapa nak? 9. Oke, tulis dulu di sini 4, di sini 5, dan di sini 9. Oke, number 3. Ayah menyimpan 5 buah kok. Nih, ayah punya 5 buah kok ya. Lalu ayah beli lagi koknya 5. Nah, berapa jumlah? Berapa jumlahnya nak? Berarti ditambah. Kan sama-sama 5. Berarti 5 di kepala, 5 di jari. Sesudah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti jumlah koknya ayah ada berapa? 10. Oke. Tulis di sini sayang, di sini 5, di sini 5, dan di sini 10. Kalau sudah, open next page 38. Nah, di halaman 38 kita kerjakan lagi nomor 4 ya. Simak bukunya. Di sekolah ada 6 buah bat. Bat ini adalah alat yang digunakan untuk bermain tenis meja. Jadi dia sama seperti raket fungsinya, tapi dia bentuknya lebih kecil seperti kipas. Oke, 6 buah bat untuk bermain tenis meja. Pak Guru bawa lagi 3 dari rumah, ya. Berapa saat ini jumlah bat yang ada nak? Bagaimana cara hitungnya? Yang besar di kepala, yang kecil di tangan. 6-nya di kepala, 3-nya di jari. Sesudah 6, 7, 8, 9. Jadi jumlah bat yang ada saat ini ada 9. Oke, tulis dulu. Di sini 6, dan di sini 3, dan di sini 9. Oke, the last one. Murid laki-laki membawa 3 raket. 3 ya. Ditambah murid perempuan membawa 5, ya kan? Nah, berapa jumlah seluruh raket yang dibawa? 5-nya di kepala, 3-nya di jari. 5 di kepala, 3 di jari. Sesudah 5, 6, 7, 8. Oke,
Oke, yang bawahnya tulis PR. Nih kerjain ya nak, kerjain sendiri. Cara hitungnya sama. Ini bola yang pertama ditambah bola yang kedua sama dengan berapa hasilnya taruh di sini. Oke. Nah, yang ini halaman 37 dan 38 dikirim ke Miss Lia. Oke. Tapi yang bawah ini PR kerjakan sendiri. Sekarang, oke, sebelum kita masuk ke evaluasi, boleh disimak dulu ke Miss Lia, taruh dulu bukunya, taruh pensilnya, simak ke depan. Oke, anak-anak. Jadi tema satu kita sudah selesai dan kita sudah membahas mengenai gemar berolahraga. Artinya suka berolahraga. Kegemaran setiap orang itu beda-beda. Ada yang kalau khususnya dalam bidang olahraga ya, ada yang sukanya berenang, ada yang sukanya lari, senang, bermain sepak bola, bermain bulu tangkis, bermain kasti, balap karung, berenang, apalagi bermain tenis meja. Nah, setiap orang itu punya kesukaannya masing-masing. Jadi walaupun kita suka perbedaan, kita memiliki perbedaan, kita juga harus bermain secara rukun ya. Contoh kayak kemarin ada contohnya mau main bulu tangkis. Raketnya hanya 2, tapi mereka bermain bergantian karena ada 3 orang yang mau main. Tapi mereka bermain secara bergantian. Itu menimbulkan kerukunan. Intinya, ketika kalian bermain tidak boleh memilih-milih teman, tidak boleh bertengkar, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh menyakiti teman. Bermain harus bergantian. Nah, itu menciptakan kerukunan saat kalian bermain. Kalian juga belajar mengenai penyelesaian soal matematika dalam bentuk cerita atau kalian berhitung jumlah gambar yang ada. Ingat ya nak, lagi-lagi bisa kasih tahu kalau penjumlahan, karena nanti kalau udah kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 kalian sudah tidak berjumpa dengan gambar, tapi kalian hanya akan bertemu dengan angka. Jadi biasakan walaupun sudah ada gambarnya, kalian tetap berhitung seperti di sini contohkan. Yang besar simpan di kepala, yang kecil simpan di tangan, supaya ketika kalian nanti belajar dan tidak berjumpa dengan gambar, kalian tidak bingung cara menghitungnya ya. Oke. Kalian juga sudah belajar mengenai berbagai macam bunyi. Bunyi itu ada 2 ya sayang, bunyi buatan dan bunyi alam. Kalau bunyi alam dia dihasilkan oleh alam, oleh Tuhan atau oleh hewan yang Tuhan ciptakan. Seperti suara bebek, suara harimau, suara hujan, suara petir ya. Tapi kalau bunyi buatan itu yang semuanya dibuat oleh manusia. Suara peluit, suara drum, gitar, piano, apalagi tepuk tangan, ketukan pintu, itu semua dibuat oleh manusia. Oke, kalian juga belajar mengenai sebelum berolahraga kita harus melakukan apa ya nak? Pemanasan. Kenapa? Supaya otot kita tidak kaku dan tidak sakit. Nah, olahraga menyehatkan otot, menyehatkan jantung, menyehatkan tubuh kita. Jadi kalau malas berolahraga berarti akan sering sakit karena tubuhnya tidak sehat. Oke. Nah, sekarang buka halaman 41. Di halaman 41 ini kalian, ini jadi PR ya sayang. Halaman 41, coba tulis dulu PR. Sudah? Oke. Yang dengerin saya baik-baik. Nomor 1 sampai nomor 12, ya kan? Nomor 1 sampai 12. Lalu nomor 13 dan 6 sampai 16 ini tidak usah karena ini PJOK. Jadi kalian lanjut ke halaman 17, nomor 17 sampai 20. Ya. Jadi PR-nya nomor 1 sampai 12. Dengar baik-baik ya, nomor 1 sampai 12. Lalu yang 13 sampai 16 ini tidak usah. Lalu lanjut lagi nomor 17 sampai 20. Bisa dipahami? Oke. Jadi PR-nya ada 2 ya sayang. Yang tadi halaman 38 yang bola-bola saja, dan halaman 41 sampai 42. Nomor 13 dan sampai 16 tidak usah dikerjakan. Jadi yang dikirim ke Miss Lia hanya halaman 37, 38, 41 dan 42. Oke kids, thank you for today. Kita sudah selesai pembelajaran tema 1B dan besok kita akan masuk ke tema 2 ya. Terima kasih buat